Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan pertama dalam bab vektor. Dengan subbab yang akan kita bahas adalah 1. Contoh beberapa vektor, 2. Gambar vektor dan notasinya, 3. Menjumlah dan mengurangkan vektor, 4. Arah resultan vektor. Baiklah, kita menuju ke subbab yang pertama. Pengertian vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Jadi vektor itu punya nilai besar dan juga memiliki arah. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, besaran-besaran yang sudah kita kenal mulai dari SMP. 1. Perpindahan, ini juga vektor. Dia punya arah, ya. Orang pindah itu mesti punya arah dan punya besar, punya jarak. Jaraknya ke Surabaya berarti sudah jelas kalau dari Malang itu ke arah utara barat sejauh 80 km. Ya, misalnya ini perpindahan Ken Nasa Ilma melakukan perjalanan bersepeda dari Malang ke Singosari sejauh 10 km ke arah utara. Nih, 10 km merupakan besarnya ke arah utara. Ini arahnya, jadi punya besar, punya arah. Lalu yang kedua, ada pernyataan begini: bola dilempar vertikal ke atas memiliki perpindahan rata-rata tiap sekonnya 20 meter. Apa itu artinya besaran vektor ini? Yaitu besaran kecepatan. Jadi kecepatan itu punya besar, punya arah. Jadi nggak mungkin punya kecepatan nggak punya arah, pasti ada arahnya, ya. Kecepatan, bukan kelajuan. Yang ketiga, aku tidur tengkurap. Adikku berdiri di atas punggungku. Mula-mula dengan satu telapak kaki dan punggung terasa sakit. Kemudian adik menggunakan dua telapak kaki dan punggungku tidak sakit lagi. Ini artinya apa kalau kata-kata seperti ini? Itu artinya tekanan. Jadi tekanan itu dipengaruhi oleh berat adik, juga lebar telapak kaki. Kalau satu mesti sakit, soalnya tidak selebar kalau dua telapak kaki. Jadi ini tekanan. Tekanan adalah gaya dibagi luas. Terus ini gaya bekas. Kita disuruh membuat pernyataan, ya. Melesatnya, gaya bekas itu sering dipakai diantaranya. Melesatnya batu dari selepetan atau ketepil, ya. Jadi itu juga gaya bekas. Atau melesatnya anak panah dari busur panah. Ini ya, ini juga gaya bekas. Oke. Jadi gaya bekas itu
vektor ya. Masuk berikutnya kelereng ya, bukan kelereng gunung ya. Kelereng gunung nggak bisa dipegang, tapi ini kelereng mainan ini. Kelereng saya pegang dan berada pada ketinggian 2 meter dari lantai. Kemudian kelereng saya lepas dan kelereng bergerak ke bawah. Mengapa? Ya, apa ini? Kelereng kok bergerak ke bawah, itu ada apa? Ada gaya gravitasi bumi. Ya, adanya gaya gravitasi bumi. Nah, ini besar vektor ini. Gaya gravitasi bumi itu punya besar ya M kali G itu ya, arahnya ke bawah, besarnya ya bergantung masanya. Tuh. Nomor 6, dua muatan listrik sejenis berdekatan terjadi tolak menolak antara dua muatan listrik tersebut ya. Ini apa ya, kalau ingat-ingat ini ya di SMP itu, yaitu yang di sini disebut gaya listrik ya. Gaya listrik itu masuk besaran vektor. Ini pelajaran bahasa Indonesia dihubungkan dengan fisika. Mobil bergerak kemudian direm, sehingga lama-kelamaan kecepatannya berangsur-angsur berkurang hingga berhenti. Mengapa? Ya, mengapa? Karena adanya gaya gesek ya antara ban roda itu dengan aspal. Gaya apa ini? Adalah gaya gesek ya, ini gaya gesek. Sampai nomor 8 ya. Untuk mengangkat mobil diperlukan dongkrak hidrolik. Untuk menggunakan dongkrak tersebut diperlukan gaya dan lengan gaya. Nah, ada gaya dan ada lengan gaya, ini disebut momen gaya. Di sini momen gaya. Momen gaya itu punya arah ya, yaitu antara gaya itu juga besaran vektor, lengan gaya juga besaran vektor. Nomor 9 terakhir, bila kita naik sepeda motor, naik sepeda motor itu mesti dimulai dari diam ya. Jadi dari diam dulu naik sepeda motor, jangan bergerak dulu lalu kita naik, jangan. Diam dulu, kemudian sepeda kecepatannya bertambah dalam setiap detiknya. Kecepatan yang bertambah setiap detik itu disebut percepatan. Nah, percepatan juga merupakan vektor ya. Oke, langsung terus nih, gambar vektor dan notasinya. Ini gambar vektornya, vektor AB digambar garis, ujungnya ada anak panahnya ya. Ini merupakan arahnya. Nah, panjang garis ini merupakan besarnya. Ada besar, ada arah ya. Karena vektor itu punya arah dan punya besar. A disebut sebagai titik tangkap vektor. AB, panjang garis AB menyatakan besarnya vektor. Semakin panjang garisnya dibandingkan teman-temannya, dia berarti dia memiliki vektor yang besar. Ya, tuh. Arah anak panah
merupakan arah vektor. Ya, itu. Vektor AB dinotasikan AB. Vektor gaya dinotasikan F, diberi garis atasnya ini ya. Garis atas itu ada yang diberi panah, ada yang tidak diberi panah. Vektor kecepatan notasinya V, ada garisnya di atas. Vektor percepatan notasinya A, diberi garis atasnya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita menuju ke berikutnya, lembar berikutnya. Ada beberapa gaya ini, ini gaya ya. Lalu beberapa vektor gaya setitik tangkap. Jadi ini nomor 1, ini titik tangkapnya. Ini nomor 2, ini titik tangkapnya. Ini nomor 3, ini nomor 4, dengan arah mendatar ini ya, F1 arahnya mendatar, F2 membentuk sudut 60 derajat, ini arahnya. Lalu F3 ini mungkin lebih pendek ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif ya. Lalu F4 membentuk sudut 30 derajat terhadap Y negatif ya. Terus di sini besar dan arah vektor-vektor gaya ya. A, urutkan gaya F dari yang kecil hingga terbesar ya. Terkecil itu F3 ya. Tadi panjang garis merupakan besarnya vektor, jadi ini paling kecil ini F3. Berikutnya F1 ya, F1, terus F2, baru terakhir yang paling gede adalah F4. Ini kalau diurutkan besarnya, jadi kita latihan melihat besar ya, panjang garis dan arahnya ya. Arahnya sekarang ini B, F1 membentuk sudut berapa derajat terhadap sumbu X positif terhadap ini. F1 kok nempel, berarti F1 itu membentuk sudut 0 derajat ya. Terus C, F2 membentuk sudut berapa, 60 derajat. Nah, ini belajar kita untuk melihat arah ya. Arahnya dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. D, F3 membentuk sudut titik-titik derajat terhadap sumbu X positif. Berarti kalau terhadap sumbu X positif ngitungnya dari sini terus sana ya. Kalau negatif gampang dari sini aja ya. Berarti gampang aja ini sampai sana itu 180. Berarti di sini nggak sampai 180, dikurang 30 ya, berarti ada 150 ini ya, 150 derajat. Berikutnya ini terhadap sumbu X positif, berarti ngitungnya dari sini ya, sana terus 180, 270 ditambah lagi 30 ya. 270 ditambah 30 berarti berapa ini? Jadi 270 ditambah 30 lagi. Itulah terhadap sumbu X positif, atau
ke arah sini ke 360, ini 360 masih kurang 60 ya. Berarti 360 dikurangi 60 ya 300, berarti ini sini 300 derajat ya. Oke, begitu. Langsung kita melihat lagi. Nih, ada vektor yang diletakkan di dalam ruangan. Ya. Pertanyaan yang A. Urutkan F gaya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya. Yang terkecil itu adalah ini. Ya. Ini adalah rusuknya, itu terkecil. Ya. Rusuknya terkecil. Setelah itu F1, ini diagonal bidang. Setelah itu F4, ya, itu lebih kecil dibandingkan ini. F3 itu diagonal ruang. F3 itu diagonal ruang. Jadi F2, F1, F4, F3. Itu. Oke, sudut-sudutnya. F1 membentuk sudut 45 derajat. F1 membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Ini X positif. Ini 45 derajat. Ini kubus nih ya. 45 derajat. F2 membentuk sudut 90 terhadap sumbu X ya. X positif ini patokannya itu, pedomannya ini, acuannya ini 90 derajat F2 nya ya. F3 membentuk sudut 400 ya, membentuk sudut 54,7 derajat ini ya, atau pakai tangan aja gini, ini. Nah, ini tangannya berarti di depan ini ya, tang desa ya, depan ini dibagi miring, tang desa, depan bagi samping ya. Itu sudutnya, sudut F3. Sudut F4 itu separohnya ya. Ini ya separohnya, berarti 27,35 itu ya. F1 membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y positif. F1 membentuk sudut 90 derajat terhadap Y positif. F1 ini ya. F1, nah tegak lurus ini. Tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Itu kita belajar tentang besar dan arah. Lalu lanjut kita melihat bola ini ya. Bola ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, utara, utara, selatan ya. Terus karena bola, maka vektor-vektor ini urutkan F1, LF, F yang terkecil hingga terbesar ya. F1 dengan F2
F2 ini besarnya sama ya, F1, F2, F3, lalu ada F4, ini besarnya sama karena bola. F1 membentuk sudut, F1 itu membentuk sudut 90 derajat terhadap arah utara ya. Terhadap arah utara itu membentuk sudut 90 derajat. Awas, ini 3 dimensi ya. F2 ini membentuk sudut terhadap utara ini ya. F2 ini membentuk sudut utara, berarti utara ini nih 90 derajat ini ya, ini 90 derajat tambah lagi 45, berarti ada 135 ya. Hati-hati, ini sampai sini itu 90 loh. Belajar untuk melihat dimensi ya, dimensi 3 ya. 90 tambah 45, itulah sudut antara utara dan F2. F3 sekarang ini, F3 itu membentuk sudut 45 terhadap utara, ini 45 nih ya, bentuknya seperti ini. Jadi kita harus pintar membayangkan ini 45. F4 ini membentuk sudut 90 terhadap utara ya. Ini F4 terhadap utara itu bentuk 90 ya. Kalau 2 dimensi yang bukan 90 ini ya, tapi karena ini 3 dimensi ya, ini 90 derajat. Setelah kita belajar melihat besar dan arah, lanjut menjumlahkan dan mengurangkan beberapa vektor. Yang harus diperhatikan adalah besar dan arah masing-masing vektor yang dijumlahkan maupun yang dikurangkan. Kita menjumlah dulu. Menjumlahkan vektor, ada 2 metode melukis dalam menjumlah 2 vektor ya. 1A yaitu metode jajaran genjang. Ini masih keadaan awalnya dari 2 vektor gaya sebelum dijumlahkan. Ada F1, ada F2, di mana antara F1 dan F2 membentuk sudut alfa. Ini dijumlahkan dengan cara jajaran genjang. Ini lukisannya ya, ini tetap jajaran genjang. Buat ini F1, buat di sini F1. Nah, ini ya, membuat ini harus sama ya, harus sama, terus membuat lagi di sini harus jajar ini, panjang ketemu plek lah di sini. Maka inilah yang disebut resultan, hasil penjumlahannya, keadaan akhir dengan hasil penjumlahan 2 vektor gaya yang disebut resultan. Resultan itu hasil penjumlahan atau pengurangan 2 atau lebih vektor-vektor yang ada. Jadi kalau di sini kebetulan vektornya vektor gaya. F1 dijumlah dengan F2, cara menjumlahnya seperti ini ya, dibuat metode jajaran genjang ya. Maka ini ketemu lukisannya, itu masih lukisannya ya. Oke, kita menuju ke berikutnya.
jajaran genjang sudah. B, sekarang metode segitiga atau poligon ya. Ini vektor, dua vektor yang mau dijumlahkan ya. Hasilnya penjumlahan ini ya. Ini cara segitiga, yaitu ini dibuat gambarnya, ini dilukis dulu di sini ya. Terus ini yang kedua dilukis di ujungnya F1 ya, sama dan sejajar benda aslinya ya, ini harus sama dan sejajar, ketemu plek. Nah ini ujungnya, maka langsung dilukis dari pangkal ke ujung, ini yang disebut resultan ya, hasil penjumlahan atau pengurangan vektor gaya. Cara melukis resultan dengan metode segitiga poligon. 1. Lukis F1 panjang dan arahnya sesuai aslinya. Jadi ini dilukis sesuai panjang dan aslinya. 2. Lukis F2 panjang dan arah sesuai aslinya, dimulai dari ujung F1. Nah, dimulai dari sini ke sana. 3. Tarik garis dari pangkal F1 hingga ujung F2, maka terbentuklah R. Ini dari sini pangkal ini ke ujung sana ya, sudah terlukis ini hasil resultannya. Cuman arahnya kita belum sekarang. Ini arahnya, ini arah resultannya. Oke, lanjut. Besar dan arah resultan. Di bawah ini diagram dari dua vektor gaya yang dijumlahkan dan menghasilkan diagram resultan vektor gaya ya. Ini ada F1, ini sekarang F1 digambar di sini. Ini ada F2. F1 dengan F2 itu membentuk sudut alfa ya. Dan tadi sudah dibentuk R-nya, yaitu dari ujung sini dilukis ya, sama dan sejajar ini sama dan sejajar ini. Berdasarkan aturan kosinus pada segitiga OPG, kita ambil yang di sini aja ya. Diperoleh persamaan OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PQ kuadrat ditambah ini ya, dikurangi OP kali PQ cos 180 derajat min alfa. OQ kuadrat ini disebut R ya, resultan. Ini disebut F1 OP ya. OP. Wah, ini keliru ini. OP itu ya, ini kita ganti aja, berarti ini F1 seperti aslinya ya. Ini 2, ini kan 1. OP itu F1 kuadrat ditambah PQ itu adalah F2 kuadrat. Ini diganti F1 aja seperti yang pertama.
seperti yang di sini, F1-nya yang sebelah sini, ya. Ini F2, ya, gitu ya. Biar sama. Dikurangi 2 kali F1 kali F2 dalam kurung cos alfa. Jadi ini 180 derajat min alfa itu boleh ditulis min cos alfa, ya. Oke. Terus R sama dengan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 cos alfa. Jadi min dengan min ini ketemu jadi plus, ya. Jadi rumusnya menjadi begini. R sama dengan, karena ini masih kuadrat ya, dibuat akar nih, akar, nah ini sampai sana akarnya ya, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa, begitu ya. Oke, kesalahan gambar tadi, ini F2, ini F1, biar sesuai dengan yang di sini ya. Oke, begitu. Jadi ini besarnya. Kalau arahnya, nanti dulu kita arahnya ini terhadap sumbu X positif, ini berapa derajat ini ya. Oke. Nah, sekarang arah resultan. Ini resultan itu arahnya kemana ini? Tidak sembarangan ini ya, tidak sembarangan ini. Jadi ini ada aturannya ya. Maka kalau dilihat dari gambar ini, arah resultan terhadap vektor gaya F2, ini F2 itu terhadap vektor gaya theta ya. Ini 1, ini ganti 1, ini 1 ya. Nah, tuh. Tapi terhadap sumbu X aja bisa ya. Jadi resultan ini arahnya berapa ini, sebesar theta. Berdasarkan aturan sinus, maka besarnya sudut theta pada segitiga POQ adalah sebagai berikut. Ini ya, F1 sin theta ya, F1, jadi sudutnya ini berarti menggunakan yang ini nih ya, ya menggunakan ini sin F1 di depan sudutnya ini, F1 per sin theta sama dengan R per sin 180 min alfa, atau disebut F1 per sin theta sama dengan R sin alfa. Ini ya, R sin alfa. Ini berarti sisi yang depannya ya, berarti sisi yang depannya itu di depannya theta ini. Nah ini gambarnya agak ruwet ini, seharusnya ini terpaksa menggunakan gambar ini aja, nggak apa-apa. F1 itu yang di depan sini ya, yang di depan sini. Sin theta di depannya ada F1 per sin theta sama dengan R itu yang ada di depannya ini ya, per sin 180 min alfa itu sama dengan F1 per sin theta sama dengan R per sin alfa ya, itu ya. Jadi sudutnya ini arahnya sin theta sama dengan F1 di depan sudutnya ini ya, di depan sudutnya ini
besarnya ini F1. Jadi kita menggunakan gambar yang ini aja udah. F1 ya dibagi ini, F1 dibagi R kali sin alfa. Jadi arahnya sin theta sama dengan di depan dibagi R ya, dibagi R kali sin alfa gitu ya. Atau kalau dari sini boleh F yang di depan ini F1 F1 dibagi sin alfa sama dengan R ini di depannya ini dibagi sin yang ada di depannya itu. Atau boleh ditulis ini per sin alfa atau ditulis sin theta ya, sama dengan F dibagi R dikalikan sin alfa. Gambarnya menggunakan ini aja ya, gambarnya menggunakan ini aja. Oke, saya kira begitu dulu tentang vektor untuk subbab yang pertama, yang awal ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cita-cita kita tercapai dan mohon tetap sehat ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.